Sobat horor, pernahkah kalian terpikir ada pesugihan di balik gemerlap industri musik? Demi ketenaran instan, sebuah band nekat melakukan perjanjian gelap dengan setan. Para fans memang dibuat histeris saat idola mereka beraksi. Tapi ingat, tidak ada makan siang gratis, apalagi urusannya dengan setan. Harga yang harus dibayar adalah nyawa kalian sendiri. Penasaran seberapa ngerinya ritual persembahan mereka? Inilah pembahasan alur film Jennifer's Body. Kisah ini dibuka dengan pengakuan Anita Needy yang kini berada di balik jeruji besi. Merasa dirinya bukan lagi gadis biasa, melainkan seorang yang tangguh dan berbahaya. Needy mengenang masa lalunya di Devil's Kettle, sebuah kota kecil dengan fenomena air terjun misterius yang seolah menelan apapun ke dimensi lain. 2 bulan sebelumnya, ia dan sahabatnya, Jennifer Check, adalah remaja normal yang sangat dekat, meski memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Jennifer, sang pemandu sorak populer, mengajak Needy yang lebih kutu buku untuk pergi ke sebuah bar lokal bernama Melody Lane, guna menyaksikan penampilan band indie Low Shoulder, demi memuaskan rasa penasaran Jennifer pada sang vokalis yang menurutnya sangat menarik. Ketegangan mulai terbangun saat Needy harus berpamitan dengan kekasihnya, Chip, yang merasa curiga dan enggan melepaskan Needy pergi bersama Jennifer ke tempat yang ia anggap kumuh tersebut. Jennifer tampil dominan, mendikte pilihan pakaian Needy agar tetap terlihat menarik namun tidak menyaingi pesonanya sendiri. Saat mereka tiba di Melody Lane Tavern yang terpencil, penonton disuguhkan pada kontras antara kepolosan masa remaja mereka dengan bayang-bayang peristiwa berdarah yang menanti di depan mata, meninggalkan pertanyaan besar tentang bagaimana seorang gadis sekolah bisa berakhir menjadi sosok yang penuh luka dan amarah di penjara. Jennifer, dengan pesonanya yang dominan, mulai mendekati vokalis band rock misterius bernama Nikolai. Di tengah riuh rendah musik dan alkohol, penonton disuguhkan pada dinamika persahabatan yang ganjil dan aroma bahaya yang mulai tercium dari gerak-gerik para anggota band. Needy, yang memiliki insting lebih peka, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, menciptakan rasa penasaran yang mendalam tentang apa sebenarnya niat band asing ini di kota kecil mereka. Kengerian meledak ketika kebakaran hebat tiba-tiba melahap bar Melody Lane, mengubah tempat hiburan itu menjadi neraka dunia dalam sekejap. Teriakan ketakutan dan jeritan kesakitan memenuhi udara saat api merambat dengan liar, merenggut nyawa orang-orang di sekitar mereka. Di tengah kekacauan yang memicu emosi ini, Jennifer tampak seolah terhipnotis oleh bahaya. Dan secara mengejutkan, ia memutuskan untuk ikut pergi bersama band Nikolai dalam van mereka yang mencurigakan. Needy hanya bisa terpaku dalam keputusasaan, menyaksikan sahabat terbaiknya masuk ke dalam kegelapan yang mengancam nyawa. Malam yang traumatis semakin mengerikan saat Jennifer tiba-tiba muncul di dapur rumah Needy dalam kondisi yang mengerikan. Dengan pakaian yang bersimbah darah, Jennifer menunjukkan perubahan drastis yang membingungkan sekaligus menakutkan. Jennifer mulai mengonsumsi makanan mentah dari kulkas dengan cara yang buas, sebelum akhirnya memuntahkan cairan hitam misterius yang menjijikan. Needy terpaku pada fakta bahwa Jennifer yang dia kenal telah mati, dan sesuatu yang jahat kini bersemayam di dalam tubuhnya, siap untuk memangsa siapa saja. Keesokan harinya, suasana sekolah tampak diselimuti awan hitam. Para siswa tampak berkumpul dengan wajah sembab, menangisi kehilangan teman-teman mereka. Namun, di tengah isak tangis yang memecah sekolah, sosok Jennifer muncul dengan sikap yang sangat kontras dan dingin, bahkan sempat mengejek kesedihan rekan-rekannya. Needy mulai menyadari bahwa sahabatnya itu telah berubah menjadi sesuatu yang haus darah. Kecurigaan Needy mencapai puncaknya saat melihat Jennifer mulai melirik Jonas, sang atlet sekolah yang sedang rapuh, untuk dijadikan target mangsa berikutnya. Jennifer membawa Jonas ke area hutan yang sunyi di belakang sekolah.
memanfaatkan momen duka Jonas untuk menjeratnya. Di tengah pepohonan yang gelap, Jonas tidak menyadari bahwa ia bukan sedang diajak berkencan, melainkan sedang digiring menuju ajalnya. Jennifer perlahan membuka resleting pakaiannya. Namun ekspresi wajahnya bukan menunjukkan kasih sayang, melainkan lapar yang buas. Saat Jennifer mulai menyerang, Jonas melepaskan teriakan yang memilukan. Ironisnya, Pak Wroblewski yang berada di kejauhan mendengar teriakan itu dan malah tersenyum tipis, mengira ada muridnya yang sedang asyik bermesraan di balik semak-semak. Namun, rasa penasaran membawanya melangkah lebih dalam, hingga ia terpaku melihat tubuh yang sudah hancur mengenaskan. Mengira bahwa ada binatang buas yang telah memangsa muridnya itu tanpa ampun. Needy yang merasa memiliki ikatan batin dengan kejadian itu mulai menghubungkan titik-titik misterius antara kemunculan Jennifer dan kematian beruntun di kota mereka. Di rumah, Needy berdebat dengan ibunya yang merasa mendapat firasat buruk melalui mimpi. Sementara itu, Jennifer yang kini terlihat jauh lebih segar dan bertenaga setelah makan malamnya dengan santai menelpon Needy, mengakui bahwa dirinya merasa sangat luar biasa, seolah ia baru bangkit dengan kekuatan super. Berita tentang kematian Jonas yang mengenaskan mulai menyebar dan menghancurkan moral para siswa. Sementara seluruh kota berkabung dan menangisi kepergian para pemuda mereka, Jennifer muncul kembali di sekolah dengan aura yang sangat berbeda. Ia tampak begitu bersinar, seolah-olah kematian yang disaksikannya justru memberinya energi baru. Needy menyadari bahwa Jennifer mengalami perubahan fisik yang aneh. Kulitnya terkadang tampak pucat pasi dan sakit, namun akan kembali segar bugar setelah ia menghilang. Adegan berlanjut pada perkenalan Jennifer dengan target barunya, seorang siswa penyendiri bernama Colin. Dengan pesonanya yang mematikan, Jennifer memancing emosi Colin dan mengajaknya bertemu di sebuah rumah kosong yang sedang dibangun. Jennifer dengan sengaja menjerat mangsanya ke dalam perangkap yang tak terelakkan. Di tengah sunyinya kerangka bangunan rumah yang belum jadi, Colin menyelinap dengan jantung berdebar, membayangkan sebuah pertemuan romantis. Jennifer muncul di balik temaram cahaya lilin yang menyinari tubuhnya. Dengan rayuan maut, Jennifer mulai menanggalkan pakaiannya dan mendaratkan ciuman panas, menjebak Colin dalam ilusi cinta yang mematikan. Namun, gairah itu sekejap berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan. Wajah cantik Jennifer berubah menjadi wujud monster haus darah yang siap berpesta. Tanpa ampun, Jennifer mencabik-cabik tubuh Colin, meminum darahnya hingga habis, dan membiarkan pemuda malang itu tewas dalam kesunyian yang brutal. Di saat yang bersamaan, Needy yang sedang memadu kasih dengan pacarnya, Chip, tiba-tiba tersentak oleh rasa ngeri yang luar biasa. Melalui ikatan batin yang misterius, Needy bisa merasakan sensasi mengerikan yang dialami Jennifer. Suasana mencekam menyelimuti Needy saat ia berkendara sendirian di jalanan yang gelap dan sunyi. Isak tangis ketakutan pecah ketika bayangan mengerikan Jennifer yang bersimbah darah tiba-tiba muncul di tengah jalan, seolah baru saja bangkit dari kematian. Tiba-tiba, Jennifer menyerang mobil Needy dengan beringas, menghancurkan kaca mobil dengan tatapan iblis yang haus darah. Needy yang histeris berhasil melarikan diri ke rumah. Suasana kamar Needy yang gelap dan sunyi mendadak berubah menjadi horor. Saat Needy mencoba merebahkan tubuhnya yang lelah dan trauma ke atas kasur, ia merasakan ada sesuatu yang aneh di balik selimutnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika sosok Jennifer tiba-tiba muncul dari kegelapan tempat tidurnya. Bukannya menyerang dengan senjata, Jennifer justru menunjukkan perilaku yang sangat ganjil dan manipulatif. Jennifer mulai menggoda Needy secara agresif. Di bawah temaram lampu kamar, keduanya terlibat dalam momen intim yang canggung dan penuh tekanan, di mana Jennifer tampak berusaha menandai atau bahkan menghisap energi kehidupan dari Needy. Namun tiba-tiba, Needy tersentak sadar, seolah baru saja terbangun dari pengaruh hipnotis.
Dengan bingung dan ketakutan, ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Jennifer pun mulai bercerita mengenai malam mengerikan saat ia dibawa pergi oleh anggota band Low Shoulder. Jennifer menjelaskan bahwa ia dibawa ke sebuah air terjun di mana ritual pengorbanan nyawa dilakukan. Di tengah rimbunnya hutan dan cahaya bulan, para anggota band tersebut secara keji melakukan ritual pemujaan setan demi mendapatkan ketenaran dengan menjadikan Jennifer sebagai tumbal. Setelah ritual berdarah itu selesai, Jennifer mengungkapkan bahwa ia secara misterius tetap hidup meskipun seharusnya ia sudah tewas akibat luka tusukan yang sangat parah. Ia menegaskan bahwa pengorbanan tersebut justru memberinya kekuatan luar biasa untuk beregenerasi. Jennifer bahkan memperlihatkan kemampuannya yang tak masuk akal dengan menyembuhkan luka tusukan di lengannya dalam sekejap. Setelah pamer kesaktian depan Needy, Jennifer pergi dengan melompat keluar jendela yang sangat tinggi dan langsung lenyap, meninggalkan sahabatnya itu dalam rasa trauma dan kebingungan yang mendalam. Suasana duka menyelimuti pemakaman Colin Gray. Namun ketenangan itu pecah seketika saat sang ibu naik ke podium. Bukan kata-kata perpisahan yang manis, melainkan luapan kemarahan dan rasa jijik yang ia tumpahkan. Ia menghina kaum goth yang hadir, menyebut mereka hanya bermain-main dengan kegelapan, sementara putranya benar-benar hancur menjadi lasanya. Di sudut lain, Needy berdiri mematung dengan tatapan kosong, menanggung beban rahasia yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang dibayangkan orang-orang di sana. Kehidupan sekolah kembali berjalan normal bagi yang lain, tapi tidak bagi Needy. Didorong oleh rasa penasaran, ia mulai melakukan riset paranormal di perpustakaan sekolah. Di sana, ia menemukan literatur kuno tentang demonic transference, sebuah ritual pengorbanan manusia untuk memanggil iblis. Fakta mengejutkan terungkap. Jennifer bukan lagi manusia biasa. Dia adalah wadah bagi iblis penghisap darah yang harus terus memangsa daging segar untuk mempertahankan kecantikan dan kekuatannya. Setelah kebenaran terungkap, Needy berusaha keras memperingatkan Chip untuk menjauh dari Jennifer. Namun Chip justru menganggap kekasihnya itu mulai kehilangan akal sehat. Di acara malam dansa sekolah, Jennifer terus mengintai Chip dengan tatapan predator yang lapar. Di bawah remang lampu taman yang berkabut, Jennifer mulai melancarkan tipu dayanya untuk menjauhkan Chip dari keramaian. Peringatan Needy diabaikan. Dan kini, Chip berjalan lurus menuju jebakan maut sang iblis yang haus darah. Di bawah pengaruh hipnotis Jennifer, Chip dibawa ke sebuah kolam renang terbengkalai yang sunyi dan mencekam. Di tengah keriuhan pesta dansa, Needy menyadari hilangnya Chip dengan firasat buruk yang memuncak. Dengan napas tersengal, ia membelah kegelapan malam hingga akhirnya tiba di lokasi ritual maut itu. Pemandangannya sungguh memilukan. Ia melihat sahabat terbaiknya bersiap memangsa satu-satunya pria yang ia cintai. Tanpa ragu, Needy melompat ke kolam dan menghajar Jennifer hingga tenggelam. Namun, horor sebenarnya baru saja dimulai. Di tengah kepanikan, Jennifer tiba-tiba muncul ke permukaan, menyemprotkan cairan hitam pekat dari mulutnya, dan melayang dengan ancaman mematikan di atas air. Needy bergegas menyelamatkan Chip keluar dari kolam, sementara sang iblis terus memburu mereka dengan tatapan haus darah. Tepi kolam yang dingin menjadi saksi perdebatan sengit yang membongkar luka lama tentang kecemburuan dan persahabatan yang telah hancur. Di saat Jennifer merasa di atas angin, sebuah kejutan muncul dari kegelapan. Chip, dengan sisa tenaga terakhirnya, menghunjamkan tongkat besi runcing hingga menembus perut Jennifer. Namun bukannya tewas, Jennifer justru mencabut besi itu dengan santai, seolah tak merasakan sakit sedikit pun. Dengan tatapan dingin yang menghancurkan mental, ia berbisik, "I'm not even a cheerleader anymore. I'm just a god. And you're just needy." Tanpa peduli dengan luka menganga di perutnya, Jennifer melompat lincah menembus lubang tembok dan menghilang ke dalam kegelapan.
Ia meninggalkan Needy yang meraung histeris di samping tubuh Chip yang kini benar-benar tak bernyawa. Setelah kehilangan Chip, Needy kembali ke kamarnya dengan hati yang hancur. Namun duka itu dengan cepat berubah menjadi api dendam yang membara. Tanpa ragu, ia segera bersiap, mengenakan pakaian tempurnya dan berangkat menuju rumah Jennifer untuk mengakhiri segalanya. Needy merangsek masuk ke kamar Jennifer, dan pertarungan brutal antara dua sahabat ini pun pecah. Jennifer yang merasa di atas angin mencoba menyerang, namun Needy kini bukan lagi gadis lemah yang bisa ditindas. Awalnya, Needy nyaris kalah dan hampir tewas di tangan Jennifer yang memiliki kekuatan iblis. Namun di tengah keputusasaan itu, Needy melihat kalung Best Friends Forever di leher Jennifer. Dengan sisa tenaga, ia menarik kalung tersebut hingga putus. Seketika, Jennifer kehilangan kekuatan tanpa membuang waktu. Needy langsung menikam tepat di jantung Jennifer menggunakan pemotong kertas. Jennifer tewas di tangan sahabatnya sendiri, tepat saat ibunya masuk dan menjerit histeris menyaksikan tragedi berdarah itu. Namun, kematian Jennifer bukanlah akhir dari segalanya. Akibat gigitan Jennifer sebelumnya, tubuh Needy kini mewarisi kekuatan supranatural yang mengerikan. Meski akhirnya ia ditahan di rumah sakit jiwa, kekuatan iblis yang kini mengalir di tubuh Needy membuatnya menjadi sosok yang tak terhentikan. Jeruji besi rumah sakit jiwa seolah hanya mainan. Needy menjebol jendela selnya dan merobek pagar kawat penjagaan dengan tangan kosong. Ia berjalan keluar menembus kegelapan dengan santai. Di tengah pelariannya melalui aliran air di dalam hutan, Needy menemukan sebuah pisau besar yang mengkilap, seolah takdir menuntunnya untuk membalas dendam. Dengan langkah dingin, ia sampai di tepi jalan raya dan mencegat sebuah mobil milik seorang pria tua. Tanpa curiga sedikit pun, Pak Tua itu memberikan tumpangan bagi sang predator yang kini sedang menuju tujuan akhirnya. Tempat konser band Low Shoulder yang tengah berpesta pora di atas panggung, menikmati ketenaran dari hasil tumbal nyawa tak berdosa. Kesenangan band Low Shoulder mencapai puncaknya di depan ribuan fans yang memuja mereka, tanpa mereka sadari bahwa maut sudah menunggu di balik pintu hotel. Begitu mereka masuk ke dalam kamar untuk merayakan kesuksesan, tiba-tiba terdengar ketukan misterius di pintu. Begitu pintu dibuka, suasana meriah seketika berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Dengan kecepatan dan kekuatan iblis yang luar biasa, Needy membantai satu persatu anggota band tersebut tanpa ampun. Darah segar menyemprot ke dinding, melunasi hutang nyawa atas apa yang telah mereka lakukan pada Jennifer dan Chip. Ruangan itu kini hanya dipenuhi dengan tubuh-tubuh tak bernyawa yang bersimbah darah. Dendam telah tuntas, dan kisah ini berakhir dengan lahirnya predator baru yang akan terus menghantui kegelapan. Sobat horor, kisah Jennifer menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa obsesi berlebihan pada sosok idola dan rasa percaya yang terlalu cepat pada orang asing bisa menjadi awal dari sebuah petaka. Gimana menurut kalian? Apakah semua ini murni kesalahan Jennifer? Atau memang band Low Shoulder yang terlalu biadab? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan pembahasan film horor yang lebih menyeramkan.